Halo semuanya, aku Wahyu dan ini adalah video pertamaku di YouTube. BTW, aku nggak pakai skrip ya guys, jadi mohon maaf kalau agak belibet ngomongnya. Di YouTube ini aku bakalan nge-share rekomendasi saham, jual dan juga beli. Kebanyakan sih beli sih. Dari hasil screeningku di data saham Indonesia untuk swing dan juga PSJP, beli sore jual pagi. Tapi disclaimer ya guys, kalian harus riset mandiri juga, soalnya keputusan beli dan jual itu ada di tangan kalian. Soalnya duit kalian, kalau untung ya buat kalian, rugi juga ya kan. Jadi tetap harus analisa mandiri juga. Dan untuk di setiap video aku bakal berusaha sebisa mungkin ingat buat ngomong aku ikut masuk atau enggak. Dan kebetulan untuk di video kali ini tuh aku nggak masuk, soalnya kemarin di hari Jumat itu aku ada kegiatan lain, jadi nggak bisa buat mantengin market di jam-jam market freeze gitu. Jadi cuma sempat screenshot aja, tapi sebelumnya itu aku udah pernah nyoba dan hasilnya itu satu kali loss, floating loss di saham THPG. Tapi berhubung THPG juga perusahaannya sehat, terusan profit, dan kemarin itu posisinya emang karena ada dividend trap jadi minus, tapi masih hold sih, belum di cut loss. Dan selain itu yang aku beli itu hampir semuanya untung di hari berikutnya sih. Untuk keakuratan rumusnya sendiri itu sekitar 90%. Itu klaim dari pembuat rumusnya itu sendiri, dan aku dapat rumus ini tuh karena aku mengikuti kelas online yang diadakan oleh beliau yang harganya itu sekitar 2 juta lebih lah. Jadi kalian itu bisa berpikir secara rasional keakuratan rumusnya, baik itu swing ataupun PSJP. Saham-saham yang biasanya keluar itu saham-saham blue chip atau enggak middle cap. Kalau swing biasanya adalah saham-saham yang berada di bawah garis EMA 20 atau rata-rata pergerakan saham selama 20 hari. Nah itu biasanya itu munculnya itu saat saham tersebut itu udah turun agak jauh dari EMA 20. Tapi nggak menutup kemungkinan sih guys, saham-saham yang udah ada di atas EMA 20 atau nggak pas di EMA 20 itu bakal keluar di menu swing ini sih. Soalnya kan rumusnya dibuat dari berbagai variabel loh guys, nggak cuma jarak antara EMA 20 dan juga harga. Ada volume, ada PVV, ada harga dan lain sebagainya loh. Jadi bisa aja nanti di menu swing ini muncul saham-saham yang udah di atas EMA 20 dan gak apa-apa buat dibeli. Apalagi kalau saham uptrend kan susah juga nembus EMA 20 ke bawah. Biasanya turun dikit tapi nggak sampai menyentuh atau menembus EMA 20 itu udah naik lagi. Nah kalau kayak gitu kan rugi juga kan. Makanya saham-saham yang berada di atas EMA 20 itu juga bisa muncul di menu swing ini loh, dan gak apa-apa buat dibeli. Dan nanti saat taking profitnya itu saat menyentuh EMA 20 ataupun di saat MACD Demak itu dead cross. Nah itu adalah saat taking profit. Sementara saat untuk masuk itu saat muncul di menu screening ini. Untuk belinya sendiri itu bertahap ya guys, jangan all in. Jadi misalnya kalian punya uang misal nih 100 juta, ya 20 juta dulu dimasukin di pertama kali gitu. Jadi sistemnya itu 20%, 30% sama 50%. Kalau misalnya satu kali muncul di screening itu beli 20%. Nah kalau ternyata amit-amitnya itu gak naik di kemudian hari, itu turun dulu. Nah di saat turun itu nanti kalau misalnya ada potensi kenaikan lagi, potensi buat pembalikan arah lagi ke arah atas, itu beli lagi yang pakai 30% dana tersebut. Nah otomatis itu udah pembelian kedua kan. Nah kalau misalnya turun lagi terusan sama kayak tadi, nah itu beli lagi 50%. Nah gitu.
Kalau untuk PSJP sendiri itu biasanya saham-saham yang udah naik tapi kemungkinan besar besok itu masih naik lagi gitu. Ibaratnya kayak saham yang udah mahal tapi di keesokan harinya itu masih bakal naik lagi, entah itu 1 hari atau enggak lebih gitu. Bedanya kalau di PSJP ini masuknya itu enggak 3 kali seperti di swing, tapi cukup 2 kali dengan persentase 30%. Kalau misalnya di bawah turun itu baru masuk lagi 70% itu. Oke, habis ini kita bakalan lihat grafiknya ya guys. Yang pertama itu KLPF. Oke guys, yang pertama itu KLPF ya guys. KLPF sekarang itu posisinya ada di bawah EMA 20 nih guys, EMA 20 ya, yang warna kuning ya, walaupun ekornya udah nyentuh tapi kan tutupnya itu masih di bawah EMA 20. Kalau posisinya kayak gini sebenarnya masih bisa nih 1 hari 2 hari itu naik lagi nyentuh EMA 20 atau enggak tutup di atasnya. Tapi sebenarnya yang lebih bagus itu kayak, bentar aku cari dulu. Nah ini nih. Yang 11 April misal kamu beli di sini nih, terusan jual itu saat nih close di EMA 20 atau enggak di atas EMA 20 gitu. Tapi kalau kayak gini ya masih bisa, tapi kemungkinannya itu jauh lebih kecil daripada yang ini nih, yang kalau beli di sini. Tapi ya masih bisa ini 1-2 candle ke depan gitu. Dan satu lagi nih guys, kalian lihat nih. Aduh kok susah kursenya, bentar. Nah kayak gini nih. Nih 1, 2, 3, 4 nih. 4 hari itu harganya tuh nggak kemana-mana guys, di situ-situ aja. Dan ini nih lihat nih, di area support sejak 25 Mei ini. Nah jadi kalian itu beli di support guys. Nah kenapa kok beli di support itu bagus, karena ya kemungkinannya itu bisa naik bisa jebol. Kalau jebol ya bisa di cut loss, kalau naik itu kemungkinan itu lebih gede daripada kalian tuh beli di tengah-tengah atau enggak beli di resisten. Jangan pelan. Nah itu buat KLPF ya guys. Yang kedua itu MTEK. sorry guys, MTEK hapus dulu ini guys biar agak gede kelihatannya. MTEK sebenarnya hampir sama kayak KLPF di EMA 20 tapi sempet nyentuh ekornya. Ya sebenarnya bisa, tapi lebih bagus nih beli di sini jual di sini, atau enggak nanti pas close di EMA 20 di atas, close di atas EMA 20. Tapi kalau kita dikasihnya kayak gini ya sebenarnya masih bisa sih buat naik gitu 1-2 hari. Oke, buat MTEK ya yang bekas nih, buat PSJP nya beli sore jual pagi. PSJP, oh ya guys, ini kalau PSJP itu sistem kayak tadi ya, sistemnya itu sebenarnya saham udah mahal tapi kemungkinan besok itu masih naik lagi. Contohnya kayak gini nih, bentar, EMA 20 dikasih dulu di atas sih. Oke, nih sebenarnya bekas itu masih di atas EMA 20 sama 50. Termasuknya agak mahal gitu. Tapi lihat nih, dia itu nyentuh EMA 50 nih, tapi close-nya itu di atasnya. Itu bisa mengindikasikan kalau EMA 20 dijadikan sebagai support. Ada nggak ya yang di sini nih? Nggak ada sih. Nah kalian tahu lah pasti kayak EMA 20 garis EMA itu bisa dijadikan support sama dijadikan resisten. Nah itu ini kasusnya bisa jadi itu jadiin support tuh guys nih, nyentuh terusan tutup di atasnya. Oke, untuk bekas ya. Yang kedua itu ICBP, Indofood. Ini perusahaan bagus guys, buat invest jangka panjang juga bagus. ICBP sebenarnya sama sih kayak bekas, ini bisa jadi EMA 20, tapi bedanya itu kalau tadi kan EMA 50, ini 20 nih, bisa jadi support nih guys. Nah apalagi nih hari sebelumnya,
dari 31 Mei itu cenderung turun. Nah ini 9 Juni itu bisa jadi support buat naik lagi nih. Contohnya kayak gini nih, jadi tanggal 26 April nih nyentuh EMA 50 yang warna merah, tapi close nya di atasnya tuh jadi naik kan. Nah kenapa aku bilang itu garis EMA itu bisa dijadiin support gitu. Oke, ini yang ICPP ya guys. Kalau suruh milih pegas ICPP sih. Kalau buat swingnya aku mending KLPF nya sih, soalnya KLPF sama MTEK itu dari perusahaannya aja itu udah bagus KLPF gitu. Kenapa nggak dua, satu aja biar profitnya itu gede gitu, kerasa. Soalnya modalku itu masih sedikit terbilang ya. Yang ketiga itu Bevin Finance nih guys, BFI Finance. Wah, Bevin udah naik 7% nih guys. Ini bahaya nih kalau yang kayak gini nih. Kalau yang naiknya tuh udah gede mending hindari sih. Kalau emang maksa masuk ya sebenarnya bisa naik ya bisa, tapi kemungkinannya jauh lebih kecil daripada yang naiknya itu masih dikit-dikit gitu. Kayak CPP tadi kan kendalanya kecil nih. Ini kalau Bevin kan udah 7% nih. Bahaya, rawan gitu koreksi sebentar gitu, 1-2 hari baru naik lagi. Oke, untuk Bevin gak usah panjang-panjang lah guys, soalnya ya ini candlenya udah kebesaran. Bevin yang terakhir itu JSMR, Jasa Marga, berarti transportasi ya guys. JSMR itu udah naik 4 hari guys berturut-turut nih. Ya walaupun volumenya naik terus ya guys, tapi ya rawan koreksi sih sebenarnya, soalnya ya udah naik 4 hari berturut-turut, koreksi sehari atau 2 hari baru lanjut naik. Oke, gitu aja ya guys videoku kali ini. Untuk swingnya kalau aku dikasih kesempatan sih mending milih KLPF nya ya, soalnya dari sisi peluang itu sama aja kayak MTEK tadi, tapi dari sisi perusahaannya itu jauh lebih bagus KLPF. Kalau untuk BSCP nya aku milih ICPP sih, soalnya berada di EMA 20, terusan yaitu kayak potensinya itu bisa jadi EMA nya itu jadi titik supportnya. Oke, udah dulu ya, bye. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.